senang sekali bisa bertemu pada kalian hari ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan kelompok ini. Di sini gua akan memperkenalkan diri dulu. Saya itu adalah Ibu Hanung Salsabila, bisa dipanggil Ibu Hanung. Sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Mas Aji. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dari kegiatan yang akan dibawakan oleh Ibu Hanung. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai kan? Di sini karena ibu belum pernah ketemu sama kalian, ibu belum kenal kalian, boleh kalian memperkenalkan diri. Sebutkan nama dan apa sih yang menjadi kekuatan kalian itu kayak yang pertama misalnya orang tua, 3 ya, teman atau pacar gitu. Dimulai dari kita. Perkenalkan, nama saya Yulia Sarah. Kekuatan dan keluarga, teman. Selanjutnya, nama saya Azra Yulia. Kayak supportnya dari orang tua saya, teman-teman saya, sama idola saya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Najia. Kekuatan saya yang pertama sama ya keluarga, yang kedua teman atau sahabat-sahabat saya, yang ketiga idola saya. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ekspresi. 3 kekuatan yang bikin saya hidup sekarang adalah orang tua saya, terus teman saya sama idol yang saya suka. Ya, perkenalkan nama saya Agustin Adi Prabowo, saya Dr. Haji. Kekuatan dan support dalam hidup saya itu keluarga, teman, dan hobi. Perkenalkan, nama saya Hedi Fatina, biasa dipanggil Najwa. Kekuatan yang bikin saya sampai sekarang itu yang pertama ada mama saya, terus yang kedua ada nenek, yang ketiga ada adik saya. selanjutnya, Nama saya Syarifah Husna, bisa dipanggil Husna. Kekuatan saya itu yang pastinya orang tua pertama, terus kedua teman-teman, terus sahabat saya, ketiga adalah sahabat kasih. Perkenalkan, nama saya Citra Tani, yang membuat saya kuat saat ini yaitu keluarga saya, teman saya, dan juga pasangan saya. Maka nama saya Sadesti Rahma, sumber kekuatan saya itu keluarga, terus teman saya sama istri saya. baik di sini karena saya sudah kenal kalian. Di sini saya akan menjelaskan karena kita mau melakukan bimbingan kelompok. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bimbingan kelompok itu ya. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh para ahli kepada seseorang atau berupa individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir, dan pengambilan keputusan serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok seperti ini. Apa sih tujuan melakukan bimbingan kelompok ini? Yaitu untuk memberikan panduan, dukungan, arahan kepada peserta kelompok dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan dirinya, meningkatkan kesadaran diri akan hal kelebihan dan kekurangan dari diri kalian, dan dapat dukungan emosional yang aman di mana anggota kelompok berbagi perasaan dan pengalaman dalam hidupnya. Maksud kedatangan ibu di sini tuh untuk memberikan bimbingan konseling dengan format bimbingan kelompok, yaitu teknik psikodrama yang bertemakan tentang kecemasan komunikasi interpersonal. Di sini pasti kan udah pernah kan ngerasain gugup kalau disuruh maju ke depan. Ada yang pernah merasakan? Saya guru. Apalagi misal seorang guru kayak mempertanyakan, memberi pertanyaan, kita tuh merasa takut untuk menjawab
jawab kan? Nah, itu termasuk kecemasan dalam komunikasi interpersonal. Nah, selanjutnya, oke, karena di sini kita menggunakan memakai teknik psikodroma, pasti kalian belum tahu kan apa arti dari psikodroma itu? Nah, psikodroma ini adalah kegiatan memerankan suatu peran tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan konflik atau stres di dalam diri individu. Psikodrama juga salah satu teknik penyelesaian permasalahan psikis yang dialami oleh individu. Nah, jenis bimbingan pada psikodrama adalah bimbingan pribadi, karena dia itu mencakup permasalahan dari diri kalian sendiri dengan penyelesaian sementara pelaksanaan bimbingannya dilakukan secara berkelompok kayak gini ya. Nah, selanjutnya sebelum melaksanakan kegiatan ini saya akan menjelaskan beberapa asas dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok. Terdapat asas-asas yang diperlukan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, yaitu ada 3 asas. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asas kerahasiaan itu? Jadi di sini kalian setiap anggota yang hadir harus mampu merahasiakan informasi yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang bersifat privasi atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi kalian ini harus bebas dan terbuka mengemukakan pendapat atau ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. Selanjutnya yang terakhir ada asas kesukarelaan. Setiap anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Nah, selanjutnya itu kita juga harus menyepakati ya, setiap anggota kelompok harus mengikuti sesuai norma yang berlaku. Seperti mendengarkan namanya, tidak memotong pembicaraan, berikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyelesaikan pembicaraannya sebelum kita merespon. Terus memberi dukungan, kita semua di sini untuk saling mendukung. Jika ada anggota yang sedang berbagi sesuatu yang sulit, mari kita berikan semangat, bukan kritikan. Selanjutnya itu di dalam bimbingan kelompok ini kita beranggotakan 10 orang yang terdiri dari saya itu sendiri pemimpin kelompok, dan kalian adalah anggota kelompok yang membantu berjalannya bimbingan kelompok ini. Selanjutnya ada susunan kegiatan bimbingan kelompok ini. Yang pertama itu akan dimulai dengan melakukan ice breaking terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan menjelaskan materi singkat tentang kecemasan komunikasi interpersonal. Pembagian peran yang akan bermain nantinya dilanjut dengan sesi bermain peran. Lalu di sesi terakhir ada tanggapan dari kalian, karena kalian sudah melakukan psikodrama, jadi kalian menanggapi kayak ini peran ini gimana gitu. Terus dan melakukan evaluasi atau penilaian segera. Teman-teman, di sini kita semua berada dalam lingkungan yang aman dan saling mendukung. Apapun yang kita diskusikan di pertemuan ini akan tetap menjadi rahasia kita bersama. Tidak ada penilaian, kita saling mendengarkan dan belajar satu sama lain. Siapapun yang ingin berbagi cerita atau pengalamannya, kita semua dari sini untuk mendengarkan dengan hati terbuka. Nah, selanjutnya kita akan melakukan SPP. Ibu minta kalian mengeluarkan selembar kertas dan satu pulpen. Jadi kalian itu menggambarkan perasaan kalian hari ini dengan sebuah emoji. Nah, nanti ibu tanya kenapa kalian memilih gambar tersebut. Oke? Ibu boleh. Belum. Ya, belum.
Aji. Aji gambar apa Aji? Saya gambar emosi Bu, Kenapa senyum? karena saya tuh bahagia Bu. Masya Ini bahagia aja. Udah. Ada. Selanjutnya Neneng. Dulu kasih dulu. Gak mau ah, saya Dia lagi ibu. Nah, ini emang saya agak membrane, ada pelgunya, ada stopback, ini penggambaran. Menggambarkan mimpi. Selanjutnya Hanifah. Saya gambar kucing tidur karena saya lagi ngantuk. Capek kegiatan hari ini. Di banyak kegiatan hari ini jadi agak sedikit ngantuk. Selanjutnya Indra. Saya kosong aja kan? Kenapa harus kosong? Atau lebih kosong atau Udah capek? Iya. Selanjutnya apa? Selanjutnya Mbak Saya gambar senyum tapi senyumnya dikit karena capek juga. karena setelah menteri ya udah. Selanjutnya Saya gambar Mulung. tidur. Ini kan Oh, untuk tidur. ya ada di Selanjutnya kenapa pakai tidur? Ini lagi tertawa terbahak-bahak. Jadi hari ini sedang happy. Teman-teman saya video teman-teman saya. Oh. Udah lagi, udah bagus. Selanjutnya Saya menggambar ini dua ekor. Yang pertama pagi hari, yang kedua siang sampai sore hari. Yang pertama bad mood karena saya nggak beli nasi, nggak beli sarapan. Yang ketiga, yang kedua saya sedikit senang karena dapat makan opor ayam dari Parang. Akhirnya lapar saya terpenuhi penuh. selanjutnya oke. Apa? Emang hari ini apa? Enggak tahu. Sepi aja keluarga. Selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan materi tentang kecemasan komunikasi interpersonal. Apa sih kecemasan komunikasi interpersonal itu? Yaitu perasaan negatif yang dialami seseorang ketika berpartisipasi dalam komunikasi interpersonal. Kecemasan ini juga dikenal sebagai hambatan komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi interpersonal juga proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Komunikasi ini biasanya tidak teratur secara formal. Selanjutnya, kecemasan komunikasi interpersonal dapat mempengaruhi hubungan interpersonal. Saat seseorang merasa cemas, dia mungkin akan merespon dengan bersikap terlalu bergantung atau terlalu menghindar. Dia juga mungkin akan berperilaku untuk menghindar komunikasi dengan orang lain, seperti menghindar kontak mata atau berbicara dengan sangat pelan. Nah, kecemasan komunikasi interpersonal itu mempunyai 3 gejala, yaitu ada gejala fisik, gejala perilaku, dan gejala kognitif. Kecemasan komunikasi itu berperasaan negatif berupa ketakutan atau kekhawatiran yang dialami oleh seseorang saat berkomunikasi. Kecemasan dapat memengaruhi hubungan interpersonal di mana seorang mungkin akan bersikap terlalu bergantung atau terlalu menghindar. Selanjutnya, ada faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kecemasan dalam berbicara. Yang pertama itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua itu citra diri dan pengendalian diri yang negatif. Yang ketiga itu ada kecemasan berbicara saat presentasi karena tahu akan dinilai. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan gimana sih cara mengatasi kecemasan interpersonal itu. Yang pertama tuh ada fokus pada pesan. Saat berbicara, fokuslah pada pesan yang disampaikan. Jadi jangan fokus sama diri sendiri. Yang kedua tuh jadilah diri sendiri. Jangan mencoba menyenangkan orang lain atau menjadi sempurna, tetapi jadilah diri sendiri dengan kekurangan yang dimiliki. Jadi kamu jangan pura-pura jadi orang lain biar kamu dilihat atau dilihat sama orang tuh kayak oh dia keren bisa, padahal di dalam diri kamu masih ada kecemasan. Selanjutnya itu berbicara dengan diri sendiri. Berbicara dengan diri sendiri dapat membantu mengontrol pikiran
menarik nafas dalam-dalam dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks dan mengurangi aktivitas saat saraf penyebab kecemasan itu. Jadi kalau mau mulai presentasi biasanya kan udah cemas tuh. Nah, kamu bisa mengatur pernapasan kamu biar kamu merasa diri kamu lebih rileks. Selanjutnya yaitu ada kolaborasi visual. Kolaborasi visual dapat membantu melibatkan semua orang dalam proses perencanaan tanpa tekanan berbicara di depan umum. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada alihkan pikiran dari mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang Anda kepada apa yang bisa Anda lakukan. Dan di sini kita memasuki sesi bermain peran. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan dalam materi pertemuan bimbingan kelompok hari ini. Sekarang Ibu akan menjelaskan masing-masing peran dalam psikodrama ini. Yang bertemakan dengan kecemasan komunikasi interpersonal, aku berani untuk maju ke depan. Dan peran yang ada di dalam naskah tersebut adalah, jadi ada seorang siswa yang bernama Gia yang mengalami kecemasan komunikasi interpersonal pada saat presentasi. Terus dia tuh untuk maju ke depan, dia merasa cemas dan takut gitu untuk maju ke depan. Tapi dia udah maju ke depan gitu, tapi dia selanjutnya yaitu ada peran protagonis temannya dia yang bernama Aya. Dia tuh pintar, terus dia tuh yang selalu memberikan semangat kepada dia agar tidak takut saat presentasi. Terus selanjutnya ada ibu dia, guru mata pelajaran, sedikit antagonis mungkin tegas, yang membuat dia merasa takut dan cemas karena perkataannya. Dan ada yang protagonis bernama Lisa, ia selalu mendukung Aya, mendukung dia juga untuk terus memberikan semangat kepada dia supaya tidak takut. Terus selanjutnya ada konselor yang membantu memecahkan masalah dia. Baik, di sini Ibu akan bertanya apakah ada yang bersedia untuk menjadi peran di dalam bimbingan kelompok ini? Di sini apakah ada yang bersedia menjadi ibu dia, guru mata pelajarannya? Boleh. Selanjutnya ada dia pemeran utama. Saya Ibu. Terus ada Lisa. Saya Bu. Ada Aya temannya dia. Selanjutnya ada konselor, siapa yang bersedia? Nah, adegan yang pertama itu adalah di kelas. Saat mata pelajaran fisika berlangsung, Ibu Tia sedang menjelaskan materi dan memberikan pertanyaan kepada siswa. Dan dia merasa takut untuk mengangkat tangan dan menjawabnya. Oke, anak-anak, jadi pada hari ini kita akan belajar materi mengenai suhu. Sebelum Ibu mulai menjelaskan materi ini, adakah yang tahu apa itu suhu? Nah, Ibu, suhu itu cara mengukur tingkat panas atau dinginnya di dalam lingkungan, atau bisa benda juga, dia bisa kalau suhu. Benar ya, dijelasin sama Zena. Nah, jadi suhu itu kita punya 4 skala dalam suhu. Itu ada itu. Oke. Jadi skala suhu itu ada Celsius, ada Reaumur, sama Fahrenheit dan Kelvin. Nah, titik terbawah dari Celsius itu ada 0 derajat, Reaumur ke 0 derajat juga, Fahrenheit ada 32 derajat, Kelvin itu ada 273 derajat. Titik teratasnya itu Celsius 100 derajat, Reaumur itu 80 derajat, Fahrenheit itu 212 derajat, Kelvin itu 373 derajat. Dan jumlah skalanya itu untuk Celsius ada 100, Reaumur itu ada 80, Fahrenheit ada 180, dan Kelvin ada 100. Nah, kalau tadi Ibu udah jelasin apa mengenai 4 skala suhu ya. Sekarang Ibu mau tanya, ada namanya suhu sama kalor. Kira-kira ada yang tahu nggak sih perbedaan antara suhu sama kalor? Nah, jadi itu suhu itu ukuran terhadap temperatur suhu panas atau dingin di ruangan atau di cuaca gitu ya. Kalau kalor itu semua tenaga panas yang diteruskan atau diterima oleh suatu benda. Benar nggak? Iya, benar-benar. Jadi, oke, untuk materi kalor ini
akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Ibu harap materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Kalau ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke Ibu. Supaya tidak materinya Ibu tutup hari ini ya. Jadi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kenapa terlambat ya? Gak apa-apa, cuman tadi agak nyesel aja kenapa nggak jawab pertanyaan dari ibu guru, padahal aku tahu jawabannya apa. Lalu kenapa kamu nggak jawab aja? Gak tahu ya, kayak takut aja gitu. Aku ngerasa kalau aku terlalu payah. Udahlah, nyesel emang belakangan. Sekarang kamu pikirkan buat presentasi minggu depan. Yuk, pulang aja dulu yuk. Yuk. Adegan yang kedua yaitu adalah pertemuan selanjutnya. Seminggu kemudian dia melakukan presentasi kembali dan gagal karena rasa cemasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Jadi materi hari ini adalah tentang kesehatan. Nah, jadi kesehatan itu menurut saya sangat baik. Kesehatan. Benar dong. Benar banget, becus. Sekarang nggak harus kamu. Nggak benar banget. Nggak boleh gitu. Jadi kesehatan itu sangat baik menurut saya. Jadi kecemasan itu menurut saya. Stop ya. Kamu nggak siap ya? Sama channel kan? Udah ini belum sih paham sama materinya? Sama hal yang kamu buat sendiri. Kenapa nggak bisa mempresentasikan dengan baik? Ini mungkin udah habis loh. Kayak kamu buang-buang waktu banget gitu maksud saya gitu. Tadi kan yang lain cepet bisa gitu. Ini kok kamu nggak Boleh kasih kesempatan lagi nggak Bu? Sekali aja. ya gimana? Udah mau habis juga waktunya, udah percuma juga. Maaf Bu, menurut saya emang dia berikan kesempatan. Saya setuju dengan ayah Bu. Bagaimana teman-teman setuju nggak buat kesempatan? Setuju. Emang saya kasih kesempatan sekarang juga percuma juga ya, mau habis juga waktunya dia. Ya, kamu udah dari tadi awal-awal aja soalnya. Besok aja kalau enggak, minggu depan aja deh. Sekarang udah habis waktunya, saya juga mau ada game di sini. Udah, jangan lupa ya. Makasih ya Bu. Tolong dipelajari lagi ya kayaknya. Semoga minggu depan bisa lebih baik. Iya Bu. Kalau gitu saya pamit ya. Udah waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada adegan yang ketiga. Gea menuju Ayah dan Ayah mengajak Gea untuk melakukan sesi konseling untuk mengatasi rasa cemasnya. Aku tuh takut, aku selalu ngerasa kalau aku tuh gagal. Padahal aku udah coba berkali-kali, aku juga udah latihan. Aku udah paham sama materi aku, tapi pas aku maju di depan aku tuh gak tahu kenapa gak bisa ngomong, aku gugup. Aku tidak gagal, Ge, tapi hanya belum berhasil aja. Iya betul. Kenapa aku merasa takut? Aku harus gimana? Ingat Ge, berhasil itu adalah ketika kamu mengalami kegagalan. Karena aku harus gimana ya? Saran aku sih kamu kayaknya harus ke konseling deh, biar nanti bisa tahu cara mengatasinya gimana. Udah deh, nanti aku coba ya. Aku rasa aku juga emang harus perlu ke guru BK untuk melakukan konseling. Nanti itu bisa membantu aku nantinya. Ya, itu emang keputusan baik buat kamu ya. Makasih ya. Semangat ya Bu. Semangat. Makasih ya. Selanjutnya ada adegan keempat, yaitu Gea melakukan sesi konseling kepada konselor di sekolah untuk mengetahui apa sih yang membuat dia merasa cemas. Assalamualaikum. Iya, selamat datang ya, selamat duduk. Ya, terima kasih ya. Sudah datang. Ada apa nih? Ada yang saya bantu?
Jadi gini Pak, sebelumnya saya tuh lagi ngerasa cemas setiap harinya. Nah, saya tuh selalu gugup ketika presentasi di depan kelas atau menjawab pertanyaan guru. Nah, saya tuh bingung gitu, saya harus kayak gimana. Oke, saya mengerti. Nah, dari kecemasan dalam berkomunikasi ya, itu adalah hal yang umum sebenarnya dialami banyak orang. Nah, bisakah dia ceritakan lebih lanjut tentang situasi yang membuat dia itu menjadi merasa cemas? Contohnya kayak gini Pak, kemarin kan pas matkul IPA, mata pelajaran IPA, ada guru yang menanyakan materi. Nah sebenarnya saya tuh tahu Pak jawabannya apa, cuma saya tuh nggak berani untuk angkat tangan dan jawab pertanyaan guru tersebut. Lalu kemarin juga ketika saya sedang presentasi, saya tuh udah belajar Pak, saya udah paham sama materi saya juga udah latihan setiap hari di rumah. Tapi ketika maju ke depan, saya tuh langsung gugup gitu Pak, langsung jadi kayak nggak ingat materi apa yang ingin saya sampaikan. Ya, itu sebenarnya sangat wajar ya. Banyak orang di luar sana yang merasa seperti dia, apalagi harus berbicara depan umum. Nah, sebelumnya apakah ada pengalaman yang membuat dia itu bisa merasa lebih cemas seperti ini? Sebetulnya ada sih Pak. Jadi ada satu kejadian di mana takut untuk menjawab pertanyaan dan saat presentasi langsung saya salah, guru tidak yakin dengan saya dan teman-teman tertawa sejak saat itu. Jadi saya menjadi lebih takut untuk berbicara. Jadi pas saya presentasi itu gurunya merespon kalau saya itu tidak punya skill dan saya itu tidak bisa, dan respon teman-teman saya juga mengetawakan saya Pak. Ya, saya paham bagaimana perasaan dari dia. Itu bisa memberikan dampak yang besar dalam diri dia. Namun kita bisa saling bekerja sama untuk mengatasi kecemasan ini. Nah, bagaimana jika kita mulai dengan latihan berbicara? Ya, jadi GA bakal kita untuk latihan berbicara di depan cermin seperti itu. Bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu atau membicarakan sesuatu tentang apa yang ingin dia sampaikan di tempat presentasi seperti tadi. Mungkin bisa dilakukan sebelumnya dia di depan cermin gitu ya. Itu cukup menarik ya Pak, tapi apakah itu bisa membantu Pak? Ya tentu saja. Jadi latihan di depan cermin itu dapat membuat dia melihat ekspresi dia pada saat membicarakan sesuatu tentang presentasi. Contohnya dia bisa tahu mimik wajah yang dia keluarkan. Selain itu juga ada teknik pernafasan untuk menenangkan diri sebelum berbicara. Apakah dia yang mencobanya? Berarti saya mau coba, tapi langkah pertamanya apa ya Pak? Iya, baik. Mari kita mulai dengan topik yang sederhana yang tidak suka. Ya, misalnya hobi atau film favorit yang dia suka bercerita tentang itu selama 1 menit di depan cermin. Saya coba sekarang atau bagaimana? Ya, itu sebenarnya sudah langkah yang bagus untuk mencobanya lebih awal. Tapi ingat ya bahwa semua orang itu pernah merasa bisa ya. Juga bisa melakukan simulasi. Kita juga bisa melakukan simulasi berbicara di depan kelas dengan beberapa teman dekatmu untuk membangun kepercayaan diri. Terima kasih ya Pak, mungkin nanti saya akan coba di rumah dan saya juga akan mengajak beberapa teman saya untuk membantu saya dalam mengasah komunikasi saya. Ya, baik, itu bagus sekali ya. Jangan ragu untuk kembali jika kamu merasa perlu dukungan lebih lanjut. Kita bisa menjadwalkan sesi berikutnya untuk memulai kemajuan dari proses yang dia lakukan. Baik Pak, terima kasih. Saya sekarang sudah merasa lebih optimis. Ya, baik. Terima kasih dia. Ya sudah, kalau begitu saya pamit ya Pak. Ya. Yang kelima yaitu pertemuan selanjutnya, sesi presentasi dimulai dan dia sudah berani menunjukkan
bahwa ia tidak merasa takut dan cemas lagi. Oke, karena kemarin dia belum presentasi, jadi siapa mau kemarin ini ya? Kalau ini benar ya ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya. Jadi materi saya ini tentang kesehatan ya teman-teman. Jadi kesehatan itu menurut saya sangat penting karena kesehatan itu adalah faktor utama ketika kita melakukan aktivitas. Ketika badan kita tidak sehat, maka aktivitas kita juga akan terhambat. Nah, kesehatan itu kenapa sangat penting? Selain tidak menghambat aktivitas, kesehatan juga harus diutamakan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya Ibu. Ibu harap performa presentasi kamu pertahankan, kalau bisa meningkatkan. Ini jauh lebih baik daripada minggu kemarin yang cuma kamu awal doang. Sama kamu udah bisa berani tampil. Ya Ibu bangga sama presentasi kamu. Ibu harap selanjutnya kamu bisa lebih baik lagi ya. Oke, karena kita juga sudah masuk pekan ujian, jadi Ibu cukup sampai sini aja. Ibu mohon kalian lebih memahami dan meningkatkan materi pemahaman kalian gitu ya. Cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget tadi aku bisa presentasi. Aku juga seneng banget kamu tadi lancar banget presentasinya. Makasih ya karena kamu dapat ayah udah nyari konselor dan ketika ini aku bisa Keren. Nah. Oke. Baik di sini Ibu karena sudah selesai melakukan teknik sederhana itu, sekarang Ibu akan menanyakan pendapat kalian setelah melakukan gerakan itu tersebut. Apakah ada yang ingin dijelaskan? saya boleh dulu. Ya. Jadi kan saya berada sebagai biaya. Nah, itu kan punya kecemasan dalam komunikasi. Nah, saya sih nampaknya itu seharusnya dia memang harus komunikasikan ke konselor karena itu tuh nantinya kalau misalkan kita biarin bisa menghambat pembelajaran dia juga. Apalagi dia tuh bisa sampai kayak takut gitu untuk ke depan, dan untuk tadi saya melihat dia kayak dapat teguran dari guru juga. Sebaiknya sih kalau saya gurunya jangan kayak gitu juga. Mungkin boleh ditambahin selanjutnya. Iya sih, mungkin pas saya menjadi guru kayak agak kurang semangat gurunya, karena tadi gurunya kayak ini gitu kan. Seharusnya kalau jadi guru itu harus lebih aware sama siswanya gitu. Kalau bisa tuh dicari tahu kenapa dianya punya kecemasan gitu. Karena kecemasan itu biar mungkin nanti bisa ditarik tangan ke BK juga gitu. Bisa mungkin dibantu biar itu jadi lebih tenang gitu. Terima kasih ya. Selanjutnya di sini juga saya akan memberikan instrumen penilaian segera untuk teman-teman isi. Jadi di sini adalah instrumen penilaian. Diisi ya. Di sini tuh cuma di checklist.
ada. Saya belum bisa. Kita pergi lagi Bu. Dan karena kita sudah menyelesaikan pengisian penilaian segera, baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di akhir sesi hari ini. Saya sangat mengapresiasi keberanian dan keterbukaan kalian untuk berbagi cerita, pengalaman, dan pemikiran kalian. Telah menciptakan suasana yang saling mendukung, dan itu adalah hal yang luar biasa. Apa yang telah kita diskusikan dan lakukan hari ini adalah langkah kecil, tetapi memiliki dampak besar jika kita terus menerapkannya. Ingat, setiap perubahan dimulai dari pola pikir kita. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari materi dan pengalaman yang kita dapatkan hari ini. Sebelum kita selesaikan video kelompok ini, berdoa terlebih dahulu. Karena kegiatan telah berakhir, baiknya kita tutup untuk kegiatan hari ini dengan alhamdulillah. Dan semoga materi yang sudah ibu sampaikan terserap dengan baik di dalam kegiatan kita masing-masing. Baik, untuk mengakhirinya kita berdoa bersama, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa. Baik, terima kasih ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.